Gen Sagopi, Rarasati Rabi, seri 243, lakon Sumbodro Kromo. Sementara itu di negeri Hastinapura, Prabu Suyudono telah menyampaikan bahwa Raden Burisrawa mohon bantuannya untuk melamar Dewi Woro Sumbodro. Menurut hemat saya, tidak ada masalah, pasti dapat terlaksana. Karena di sini ada Gusti Prabu Baladewa, sahut Patih Sengkuni. Maksud paman? Prabu Baladewa bertanya. Gusti Prabu Baladewa adalah kakak sulungnya. Kakak sulung sebagai pengganti orang tuanya. Jika pengganti orang tua sudah setuju, artinya tinggal menentukan hari pernikahannya, jawab Patih Sengkuni. Benar juga paman, kebetulan Kada Prabu Baladewa hadir. Mohon sarannya Kada Prabu Baladewa, kapan hari pernikahan akan kita laksanakan? Prabu Suyudono bertanya. Dinda Prabu dan para sentono Hastinapura, ketahuilah, kehadiranku ini juga ingin menyampaikan perihal lamaran Dimas Raden Burisrawa itu. Diajeng Dewi Erowati telah menyampaikannya kepadaku. Aku sudah pasti tidak akan menolak keinginan Dimas Raden Burisrawa, jawab Prabu Baladewa. Hampir saja Raden Burisrawa tertawa latah terbahak-bahak kalau tidak dibungkam oleh Patih Sengkuni. Kau jangan sembarangan tertawa di sini. Ini Pasewakan Agung, Res. Patih Sengkuni mengingatkan Raden Burisrawa. Raden Burisrawa pun gelagapan menahan gejolak hatinya karena impiannya yang telah pasti akan terkabul. Hanya permasalahannya, sekarang Diajeng Dewi Woro Sumbodro tidak di Mandura, tetapi sedang di Dwarawati berkunjung ke tempat Rayi Prabu Bathara Kresna. Imbuh Prabu Baladewa. Jika demikian, kita secepatnya mengirim utusan ke Dwarawati untuk memboyong Dewi Woro Sumbodro, berkata Prabu Suyudono. Bagaimana menurut saran dari Bopo Pendhita Durna? Prabu Suyudono bertanya. Hei, bleguduk manyar-manyar prit gantil buntute 100. Menurut penerawangan pun Bopo, kali ini impian Angger Burisrawa pasti terlaksana, pasti. Saran saya, persiapkan sekalian segala keperluan pernikahan. Kita nikahkan mereka di Dwarawati untuk pestanya menyusul, berturut-turut di Hastinapura, kemudian di Mandura, dan terakhir di Mandaraka, usul Pandhita Durna. Meyakinkan, hampir saja Burisrawa akan tertawa terbahak-bahak kalau tidak dibungkam lagi oleh Patih Sengkuni. Raden Burisrawa pun terengah-engah menahan kegembiraan hatinya yang meluap-luap, namun tak tersalurkan. Tumben buntut tempret kok 100, biasanya 17. Selo Patih Sengkuni mencairkan suasana. Karena sudah yakin 100% kok dicuni, jawab Pendhita Durna yang biasa mencapa Patih Sengkuni dengan sebutan akrab dicuni itu. Iyeng, bahasanya kok kayak zaman milenial, pakai yakin 100% segala. Canda Patih Sengkuni. Akhirnya Prabu Suyudono memutuskan untuk mengirim utusan ke Dwarawati dengan rombongan yang banyak. Rombongan itu bukan lagi rombongan untuk melamar calon mempelai, namun rombongan pangombyong pinanganten, karena keyakinannya lamarannya tak akan ditolak. Mereka yang diutus adalah Prabu Baladewa, Patih Haryo Sengkuni, Pandhita Durna, Jayadrata, dan hampir seluruh Kurawa. Dan tentu saja Raden Burisrawa selaku calon mempelai pria. Adipati Karna sengaja tidak disertakan agar Hastinapura tidak kosong sama sekali.
Raden Burisrawa sungguh sangat girang hatinya. Setiap berbicaranya pasti disertai dengan tertawanya yang latah itu. Terlebih lagi, ia di antara para Kurawa yang sifat dan tabiatnya tak jauh berbeda dengannya, yang sering mengabaikan tata krama. Hihihi. Mbok Bodro, akhirnya kau jadi istriku juga. Wihihi. Tertawa Raden Buristawa berkepanjangan sambil menari-nari. Para Kurawa pun menimpali dengan tawa mereka yang berderai dan candaan yang kelewatan. Bersambung. Jika masih rancangan, jangan sekali-kali memastikan 100% pasti terjadi.